Kembali di Kompas ya, Saudara. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyatakan jumlah penumpang yang menjadi korban kecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur mencapai 106 orang. Sebanyak 16 penumpang meninggal, sementara 91 lainnya terluka. Dari 91 penumpang yang mengalami luka, 38 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Dalam jumpa pers pada Rabu pagi, Menhub menyebutkan layanan KRL Jabodetabek dari Cikarang dan Bekasi Timur akan kembali dibuka jika sudah ada clearance yang diberikan KNKT pada siang hari ini. Saat ini KAI masih menguji coba rel maupun persinyalan guna memastikan kesiapan operasional Stasiun Bekasi Timur. Jumlah penumpang yang ada yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka adalah sejumlah 106 penumpang. Kemudian yang meninggal dunia 15 penumpang dan yang luka-luka 91. Dari 91 penumpang yang luka-luka, 38 penumpang sudah kembali. Nah, harapan kami bahwa sisanya insya Allah mudah-mudahan bisa segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan KRL pada hari ini, insya Allah apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi. Apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan uji coba, baik uji coba rel maupun persinyalan dan sebagainya untuk memastikan bahwa stasiun sini sudah bisa melayani kembali KRL. Yang paling utama adalah keselamatan, itu yang paling penting. Yang ingin kami tekankan kepada PT KAI dalam mempersiapkan pembukaan kembali stasiun Bekasi Timur. Pemindahan gerbong kereta rel listrik atau KRL yang terlibat kecelakaan dengan kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur dilakukan pada Selasa malam kemarin. Petugas PT KAI fokus mensterilkan jalur kereta dan memperbaiki jaringan listrik. Pemindahan gerbong kereta rel listrik yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur dikerjakan petugas PT KAI hingga Rabu dini hari. Usai sterilisasi, petugas PT KAI menguji coba jalur dengan menggunakan kereta teleskopik railway crane dan juga kereta perbantuan. Jaringan listrik aliran atas dan jalur kereta pada Rabu dini hari telah kembali berfungsi. Jalur telah dapat dilalui kereta meski harus terjadi perlambatan atau pengurangan kecepatan saat melintasi jalur ini.